Assalamualaikum semua, apa kabar murid-murid kelas 8? Semoga semua di rumah masing-masing dalam keadaan sehat semua ya, amin. Walaupun semua sekarang ada di rumah masing-masing, tapi Miss Irsal berharap semua kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan seperti biasa dan bisa dilakukan semaksimal mungkin. Jadi, seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelum mid semester di sekolah, setelah mid semester ini kita akan melakukan project, yaitu desain produk project dengan material-material berupa botol plastik bekas yang ada di lingkungan rumah kalian. Seperti contohnya botol bekas air mineral, botol plastik bekas produk kebersihan yang suka kalian gunakan sehari-hari, atau apapun lah yang berbahan dasarnya plastik dan memang itu botol bekas kemasan, jadi itu sudah limbah yang ada di lingkungan rumah kalian. Seperti itu. Kalian bisa mencari ide untuk produk kalian dari mana saja. Salah satunya itu kalian bisa cari di internet. Ada beberapa website atau aplikasi yang bisa dijadikan acuan, seperti misalnya Pinterest, itu ada aplikasinya, atau bisa juga cari di website seperti ini dengan menggunakan kata kunci yang menurut kalian sesuai, seperti contohnya recycle plastic barrels. Atau bisa juga kalian cari di YouTube dengan kata kunci yang juga beragam. Nah, itu dia contoh-contoh dari produk yang bisa kalian buat. Selanjutnya, di akhir nanti Miss Irsal akan menilai project kalian dari dua hal. Yang pertama, laporannya. Jadi kalian harus membuat laporan proses pembuatan produk kalian. Lalu yang kedua, itu adalah produknya itu sendiri. Untuk produknya sendiri, aspek penilaiannya adalah, nah, ini adalah penilaian yang Miss Irsal ambil dari produknya itu sendiri. Ada 3. Yang pertama, the function, fungsi dari produk yang kalian buat sendiri itu seperti apa, bagus atau tidak. Lalu di estetik, penampilan dari produk kalian seperti apa, keindahannya seperti apa, penampilannya bagus atau tidak. Dan yang ketiga adalah the durability, apakah dia tahan lama atau tidak. Untuk prosesnya itu sendiri kita memakai design cycle ya. Untuk tahapannya apa saja, kita tidak akan memakai keseluruhan 16 proses yang ada di design cycle, namun hanya beberapa. Untuk design cycle itu sendiri, seperti yang kalian tahu, ada 4 tahapan besar. Yang pertama, inquiring and analyzing, ada 3 proses, justify the needs, analyze existing product, dan making a design brief. Lalu yang kedua, developing ideas, ada 2, yaitu develop design specification dan develop design ideas. Lalu yang creating solution, ada making the product, dan justify change. Untuk justify change itu penerapan perubahan yang kalian perlukan. Lalu ada evaluating, yaitu evaluate the success of the product. Seperti itu. Nah, ini adalah versi bahasa Indonesianya dari design cycle yang Miss Irsal jelaskan tadi. Silahkan capture ya jika diperlukan, atau boleh juga capture yang versi bahasa Inggris tadi. Nah, nantinya laporan yang kalian buat juga akan dari tahapan-tahapan design cycle yang tadi Miss Irsal baru sebutkan. Semua poin-poinnya itu adalah poin-poin yang ada di laporan. Untuk detail laporannya, pengerjaannya seperti apa, di akhir pertemuan project ini mungkin Miss Irsal akan lanjutkan lebih jauh. Nah, sekarang Miss Irsal akan jelaskan sedikit ya untuk tahapan A, yaitu inquiring and analyzing. Design cycle-nya ini semua harus dimulai dari problem atau permasalahan. Permasalahan itu bisa dari produk yang sudah ada sebelumnya atau dari suatu situasi yang ada di manapun. Bisa di dunia, bisa di lingkungan kalian sendiri, bisa di suatu negara. Pokoknya permasalahan dari situasi.
Tulislah permasalahannya, semenurut kalian itu bisa menjadi landasan untuk pembuatan proyek kalian. Jadi, problem itu adalah awal mula proyek kalian, alasannya, bukan permasalahan yang kalian rasakan saat pembuatan proyek. Harus diingat. Lalu, untuk justify the needs itu adalah the need atau kebutuhan dari problem yang sebelumnya sudah ada. Jadi silahkan dibuat kalimatnya yang sesuai dari permasalahannya, jadi kebutuhannya dibuat apa. Nah, untuk selanjutnya, analyze existing product adalah menganalisa produk yang sudah ada sebelumnya. Semisal produk yang kalian mau buat adalah tas jinjing, maka carilah tas jinjing yang sudah ada sebelumnya dan jadikan itu acuan atau perbandingan untuk produk yang nantinya akan kalian buat. Seperti itu. Bisa dicari produk aslinya, misalnya di pertokoan atau di rumah kalian, tapi karena sekarang harus di rumah saja, jangan mencari di pertokoan ya, carilah produk yang sudah ada di rumah kalian, atau bisa juga cari di internet, acuannya mau memakai produk seperti apa, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah making a design brief. Design brief itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam proses desain. Design brief jika diartikan dalam bahasa Indonesia, brief itu artinya adalah rangkuman. Brief itu artinya adalah rangkuman. Jadi design brief itu adalah rangkuman dari keseluruhan rancangan yang sudah kalian pikirkan sebelumnya, yang dapat menjelaskan ke orang yang nanti membaca design brief kalian. Tanpa melihat gambar ataupun dijelaskan langsung oleh kalian, orang harus bisa langsung paham tentang apa yang mau kalian buat, mengapa kalian membuat produk tersebut, dan nantinya produk tersebut akan seperti apa. Isinya tidak pasti, jadi terserah kalian desain brief itu isinya mau apa saja. Yang penting bisa menggambarkan dengan jelas produk kalian akan seperti apa, itu boleh. Dan harus dibuat semenarik mungkin agar orang yang melihat tertarik untuk membaca desain brief kalian dan tertarik pula untuk melihat lebih lanjut produk kalian seperti apa. Nah, sampai situ saja penjelasan dari Miss Irsal mengenai project yang akan kalian kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin ya. Mohon jangan dijadikan beban. Mohon kerjakan dengan senang hati dan semaksimal mungkin agar bisa mengisi waktu kalian walaupun mengerjakannya dari rumah. Selamat mengerjakan, jangan lupa selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun dan tetap di dalam rumah kecuali ada hal yang sangat penting untuk dilakukan di luar rumah.